Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Makassar. Kembali saya Arti Alfiar menyapa Anda pagi hari ini di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi, hari Jumat 26 Agustus 2022. Dan seperti biasanya pendengar ada di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi saat ini ya, merupakan kelanjutan kita tadi di Opini Publik Lintas Makassar Pagi, yang mana tadi sudah menerima pendapat Anda, argumen Anda, komentar Anda terkait topik yang kami hadirkan seputar tarif ojol atau ojek online naik mungkinkah mensejahterakan pengemudi ya. Tarif ojol naik mungkinkah mensejahterakan pengemudi? Inilah yang akan kita coba bahas bersama di kebersamaan kita hari ini di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi dengan narasumber-narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Namun sebelum itu kami hadirkan terlebih dahulu informasinya ya seputar tarif ojek online ini yang mengalami kenaikan bersama dengan reporter RRI Makassar Rahmadani. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan resmi menaikkan tarif ojek online ojol per 29 Agustus mendatang. Adapun kenaikan tarif tersebut dibagi 3 zona dan untuk Sulawesi berada pada zona ketiga dengan rincian tarif biaya jasa batas bawah sebesar Rp2.100 per kilometer, biaya jasa batas atas sebesar Rp2.600 per kilometer, biaya jasa minimal Rp10.500 sampai dengan Rp13.000. Sebelumnya Rp7.000 hingga Rp10.000. Menanggapi kenaikan tarif ojol tersebut, salah satu driver ojol, Jamail, mengatakan naiknya tarif ojol tidak berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan. Bahkan ia justru khawatir kebijakan tersebut merugikan driver ojol karena bisa membuat penumpang justru memilih transportasi yang lebih murah seperti PT-PT. Kalau tarifnya naik itu, Mak, kalau untuk kesejahteraan itu masih kayaknya belum, Pak, karena dia tetap itu kalau untuk kesejahteraan driver kita berpatokan dari awalnya ojol di Kota Makassar dan di Indonesia itu keluar kata sejahtera itu memang karena faktor dari aplikasinya sendiri yang memberikan bonus ke driver sampai Rp500.000. Karena kalau dia hanya main di tarif, biar berapapun naiknya nggak susah, malah nanti kami khawatirnya nanti orderan yang berkurang. Tanggapan lainnya datang dari pengguna ojek online, Ermi salah satunya. Ermi mengaku sering menggunakan ojol sebagai transportasinya saat berangkat ke tempat kerja di kawasan Jalan Ujung Pandang. Ia menyayangkan kebijakan pemerintah menaikkan tarif ojol di masa pemulihan perekonomian saat ini. Ermi yang bermukim di kawasan Dayak mengaku menyiasati naiknya tarif ojol dengan menggunakan angkutan umum PT-PT hingga lapangan Karbusi dan menyambung perjalanan ke tempat kerjanya menggunakan ojol guna menghemat biaya transportasi. Pasalnya sekarang saja Ermi harus mengeluarkan biaya hingga Rp30.000 menggunakan ojol dari daerah Dayak hingga Jalan Ujung Pandang. Nah, kalau kita sih pengguna ojol merasa keberatan dengan kenaikan itu. Tapi kita harus lihat juga dari sisi drivernya. Drivernya kan kasihan juga kalau dia membeli website-nya naik, terus dia pendapatannya tidak naik, kan sangat merugikan juga buat dia itu. Keputusan tarif ojol naik ini berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan nomor KP 564 tahun 2002 tentang pedoman perhitungan biaya jasa penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan dengan aplikasi. Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar seputar kenaikan tarif ojek online atau ojol ya. Dan inilah yang akan kita perbincangkan. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, ada Bapak Kasrudi selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kasrudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat pendengar RRI. Di udara tetap di udara. Iya, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka ya. Tetap merdeka. Apa kabar ini Pak Kasrudi? Alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin Pak Kasrudi juga sudah mendengarkan informasinya ya, bahwa pada tanggal 14 Agustus yang lalu sebenarnya kenaikan ojek online ini sempat tertunda dan rencananya nanti akan diberlakukan pada tanggal 29 Agustus. Sisa menghitung hari ini Pak Kasrudi. Bagaimana tanggapan Anda terkait kenaikan tarif ojek online ini? Silakan. Siap. Jadi menurut saya ini kan ojol ini salah satu alternatif kendaraan sekarang yang diminati oleh masyarakat kita. Iya.
ojek online. Mhm. Paling tidak kalau ada kenaikan harusnya itu dibarengi juga dengan pendapatan masyarakat. Ya. Karena kalau ada kenaikan begini tiba-tiba, terus masyarakat juga belum siap, sementara kita ini baru keluar dari Pandemi. masa COVID, Mhm. pandemi 19 ini COVID. Mhm. Paling tidak itu semua harus dilihat dulu, dipelajari, Mhm. dan dicek baik-baik apakah pengguna ojol ini mampu tidak. Jangan sampai kalau kita dinaikkan malah mengurangi pendapatan ojol. Ada kekhawatiran seperti itu ya Pak Kasuridi ya? Iya, Mhm. ini yang jadi kekhawatiran saya, karena kalau tiba-tiba dinaikkan kayak begitu, sementara masyarakat kita belum siap. Ini kan salah satu transportasi alternatif untuk masyarakat kita sekarang ini. Ya. Karena kurangnya moda transportasi yang disiapkan oleh pemerintah maupun swasta, makanya jadi transportasi alternatif Mhm. yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kalau ada tiba-tiba naik ongkosnya atau tarifnya, maka dari itu harus juga disiapkan juga bagaimana ada kenaikan tunjangan kendaraan kah bagi pegawai, atau ada hal-hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu sebelum ada kenaikan ini, karena banyak masyarakat kita yang menggunakan sekarang ini. Mhm. Jangan sampai pihak ojol sendiri malah kewalahan cari penumpang karena adanya kenaikan ini. Mhm. Lantas dengan kenaikan tarif ojol ini menurut Anda apakah bisa memberikan angin segar untuk para driver dan justru boleh dikatakan bisa mensejahterakan para driver ojol ini? Kalau setiap kenaikan pastikan mensejahterakan Ya. pihak ojol, Mhm. tapi kan belum tentu juga dibarengi dengan keinginan pengguna, kan begitu. Ya. Kalau ada kenaikan bisa saja mengurangi pendapatan dari ojol. Mhm. Karena pengguna mungkin berkurang karena adanya kenaikan. Mending kalau biasanya kan kalau jarak-jarak tempuh yang pendek, biasa kalau malas jalan kaki, akhirnya naik ojol. Ya. Tapi karena adanya kenaikan, malah jadi pengguna malah jadi berkurang. Mhm. 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 Jadi boleh dikatakan ini tidak menjamin sepenuhnya ya driver ojol ini akan sejahtera seperti itu ya? Dia tidak menjamin juga. Mhm. Kalau yang namanya kenaikan pasti sejahtera. Cuma itu tadi, apakah betul pengguna ini dengan ekonomi kita yang masih baru bangkit ini, apakah bisa maksimal Mhm. dengan tarif yang kemarin, sementara tarif ini apakah pendapatannya sama ataukah penggunanya sama? Mhm. Itu kan yang perlu juga dikaji ulang. Jadi menurut Anda seharusnya memang masih terus dibutuhkan sosialisasi tarif baru terkait kenaikan ojol ini ya? Kalau saya mending disosialisasikan dulu. Mhm. Nah, kalau seumpamanya Menteri Perhubungan sudah mengeluarkan tarifnya, harusnya diberi jeda waktu 3 bulan untuk sosialisasi. Iya. Ataukah tunggu dulu ekonomi kita bangkit. Mhm. Sekarang ini kita baru bangkit, tiba-tiba diterpa dengan kenaikan semua. Baik itu kenaikan BBM. bahan pokok, apa segala macam mulai naik, kan semua berimbas semua. Mhm. Kalau ada kenaikan pasti berimbas semua ke kenaikan yang lain. Baik. Nah Pak Kasurudi, ada pendengar kita yang ingin bergabung ini, kita menyapa dulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mbak Arti. Dari siapa di mana ini, Bu? Dari Ibu Sofi. Oh, dari Bunda Sofi, dari Ibu Sofi. Permai. Silakan Ibu Sofi di Goa. Saat ini kita bersama dengan Pak Kasrudi, Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar. Seputar tarif ojol ini kita bahas. Bapak narasumber yang saya hormati, saya mau bertanya kepada Bapak dahulu, apakah Bapak menggunakan ojol? Apakah Bapak menggunakan Gojek atau Grab? Itu pertanyaan saya dulu buat Bapak. Karena Terus? Gojek, Grab, ojol itu tidak selamanya tetap. Mhm. Ya, karena begini, apalagi kalau musim hujan itu dinaikkan sendiri, bukan drivernya ya, tetapi aplikasi.
Itu tadinya kalau saya dari Perumnas itu Mbak Artia, Iya. kalau normalnya itu hanya 20 lebih. Tetapi kalau musim hujan itu naik 2 kali lipat. Jadi meskipun sebenarnya tidak ada ada apa ya kebijakan baru untuk menaikkan tarif ojol ini, sebenarnya sudah naik juga ini sesuai dengan Memang kondisi. dinaikkan tarifnya. Oke. Itu apalagi kalau musim hujan. Saya terus terang saya pengguna ojek motor, Grab atau Gokar. Itu saya pengguna. Tapi dikala waktu-waktu tertentu, seperti kalau musim hujan. Nah, itu kita mau naik Gokar itu ternyata berlipat-lipat itu kenaikannya. Iya. Jadi bukan karena ada aturan dari pemerintah baru akan dinaikkan, tapi itu tidak jujur itu. Baik. Itu kalau musim Oke. hujan. Nah, untuk itu kalau apalagi kalau sebentar BBM naik maka suhu akan naik lagi. Jadi untuk itu kalau saya sih pemerintah jangan disetujui untuk kenaikannya. Karena itu juga tidak seberapa masuk ke driver. Itu kalau saya naik Gokar, naik Gojek apa semua, saya bincang-bincang dengan drivernya. Sebenarnya untuk ke aplikasi berapa, ke bapak berapa, katanya lebih banyak ke aplikasi daripada ke driver. Ke aplikator ya Ibu Sofi ya. Itu kita enggak seberapa. Enggak, itu lebih banyak. Kalau dulu itu Mbak Artia, Baik. saya kalau sudah naik Gokar, begitu naik saya tanya, Pak ada GoPay-nya? Saya kan langsung isi GoPay di driver. Karena tidak mempersulit mencari uang receh. Iya. Kalau ada GoPay-nya kan langsung dipotong. Baik. Katanya kita sekarang itu sudah susah untuk menyimpan ini GoPay. Karena memang ada kesulitan juga kita ini dari aplikasi Gokar itu. Baik. Itu Oke. jadi memang ini driver yang korban beli BBM, capeknya drivernya. Aplikatornya itu cuma tahu menerima. Nah itu, jadi kalau disetujui kenaikannya, itu makin banyak penghasilannya itu aplikator daripada driver. Baiklah, Itu banyak Ibu yang Sofi. berkeluh seperti itu, Bapak. Jadi mohon ditinjau kembali. Ditinjau kembali ya Ibu Sofi ya. Ditinjau Oke. kembali untuk tarif kenaikannya. Karena driver itu kasihan, yang capek-capek enggak seberapa tuh didapat. Baik. Lebih banyak ke aplikator. Terima kasih Ibu Itu. Sofi. Ya mohon maaf ya, berarti saya menggebu-gebu karena saya pengguna. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi dari Ibu Sofi ini, Pak Kasrudi. Apa ya ungkapan hati dari masyarakat kita pengguna ojol ini? Mumpung masih ada beberapa hari lagi menuju ke tanggal 29 Agustus, mungkin seperti yang Pak Kasrudi tadi informasikan, bolehlah dikaji ulang terlebih dahulu, ada sosialisasi terlebih dahulu. Tanggapan Anda, Pak Kasrudi? Ya, saya terima kasih Ibu Sofi. Jadi gini, kalau saya juga termasuk pengguna juga, tapi sekali-sekali juga sama dengan Ibu Sofi. Dan sangat terasa ya, terus terang melihat memang kondisi sekarang ini, saya bilang tadi, kalau memang mau ada kenaikan, kan bisa ini berimplikasi ke semua sektor. Kalau terjadi kenaikan tarif begitu, pasti kan berimplikasi ke semua sektor. Oleh karena itu, kita ini sekarang ini masih di masa pemulihan. Janganlah semua kayak tarif mulai dinaikkan semua. Nah, tolong dipertimbangkan. Nah, ini kami nanti akan coba meminta kepada pemerintah kota untuk melihat, mengkaji kira-kira kenaikan ini apakah wajar tidak dengan kondisi-kondisi masyarakat kita yang sekarang ini. Jadi rencananya akan ada komunikasi lebih lanjut ya terkait kenaikan ojol ini ya kan dari pihak Komisi DPRD Makassar. Ini kan terkait dengan keputusan pemerintah. Kementerian Perhubungan, tapi kan bolehlah kami ini dari pemerintah kota mengusul supaya untuk kenaikan ini agar dipertimbangkan, ataukah paling kalaupun mau terjadi kenaikan, ya perlu sosialisasi terlebih dahulu. Baik, nah ada tadi juga yang disampaikan oleh pendengar kita ini Pak Kasrudi, dan senada tadi dengan yang sudah Anda sampaikan sebelumnya kalau seharusnya ini selaras antara kenaikan harga-harga dengan pendapatan dari masyarakat. Nah, ada yang mengatakan kalau kenaikan harga saat ini tidak dibarengi dengan kenaikan gaji atau pendapatan tiap bulan dari masyarakat. Saya sepakat, saya memang perlu dulu kita kaji baik-baik.
Dan perlu dilihat pemulihan apakah masyarakat kita itu sudah benar-benar pulih apa tidak dari COVID ini. Karena kita tahu bahwa COVID ini masih masih membatasi kita dengan adanya PPKM level 1 kan masih membatasi namanya. Otomatis dengan keterbatasan itu, walaupun kita agak sedikit bebas, tapi ada batasan-batasan. Oleh karena itu diminta kepada pemerintah pusat mungkin mengkaji dulu, karena pasti efeknya pasti ada. Efeknya pasti ada. Sektor-sektor lain, ya sektor-sektor lain pasti kan berimplikasi. Jadi boleh dikatakan ya perlu ada sosialisasi lagi karena dengan kenaikan tarif ojek online ini tidak menjamin kesejahteraan dari para driver ojol ini ya Pak Kasrudi ya. Dan tadi juga dikatakan kalau sebenarnya ada pemotongan-pemotongan yang tidak sebanding yang diberikan kepada driver dengan aplikator ojek online ini. Bagaimana ini tanggapan Anda? Kalau saya belum pernah mengkaji langsung tapi yang jelasnya pasti keuntungan ini pasti ada lebih besar juga dari pihak swasta, pemilik aplikasi mungkin lebih besar keuntungannya dibanding para pengojek kita, para pengguna aplikasi itu. Nah, itu sudah pasti jelas. Tapi yang intinya saya berharap ini kenaikan ini jangan dulu diberlakukan. Baik. Nah, selain tadi yang Pak Kasrudi sebutkan, yakni akan membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Makassar ini terkait kenaikan tarif ojek online, langkah-langkah lain yang akan diambil ini, karena memang sudah mendekati ya, 26 Agustus ke 29 Agustus, 3 hari lagi ke depan ini, Pak Kasrudi. Ya, ini kan keputusan pusat. Paling tidak kami di daerah ini, di Kota Makassar ini, paling tidak bisa mengusulkan saja bahwa untuk khusus Makassar itu belum siap sebenarnya dengan kenaikan-kenaikan itu. Apalagi pengguna ojol itu banyak juga di Makassar. Baik, yang terakhir mungkin Pak Kasrudi selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, ada harapan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat sebagai pengguna jasa ojek online dan juga masyarakat yang menjadi driver ojek online ini terkait kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seputar kenaikan tarif jasa ojek online ini, Pak Kasrudi, silakan. Harapan saya itu tadi kepada pengguna, jangan juga terlalu kan begini. Biasanya itu kalau tiba-tiba ada keputusan belum berlaku, biasa itu mulai muncul semua kenaikan. Baik itu pedagang, dia sudah mulai naikkan. Jangan terpengaruh dengan itu, tetap berpikir positif. Semoga pemerintah memikirkan juga kira-kira apakah ini dampaknya besar terhadap masyarakat atau tidak. Kalau bisa turun atau bisa tetap dengan tarif itu kan paling tidak harga itu tidak naik. Kemarin itu kan sudah mulai ada beberapa bahan-bahan pokok kita kan sudah mulai naik karena implikasi dari kenaikan baik itu BBM maupun tarif yang direncanakan akan naik. Jadi menurut Anda ini masyarakat juga harus cerdas dan bijaksana ya. Jangan panik mendengarkan informasi adanya kenaikan tarif ojek online sehingga bisa seenaknya menaikkan harga-harga lain ini di kalangan masyarakat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk pencerahannya Pak Kasrudi. Semoga komunikasi antara Komisi D DPRD Makassar dengan pemerintah Kota Makassar terkait kenaikan tarif ojek online ini mendapat solusi yang terbaik untuk seluruh lapisan masyarakat kita ya. Terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita ya dengan narasumber kita yang pertama terkait tarif ojek online naik, mungkinkah pengemudi sejahtera? Dan tadi Pak Kasrudi ya selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar mengatakan kalau segera mungkin akan membangun komunikasi dengan pemerintah Kota Makassar, mencari solusi ya, karena dikhawatirkan ini Makassar belum siap mengalami kenaikan tersebut ya, tetapi dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan dari pusat ini ada langkah-langkah yang terbaik lah yang bisa diambil demi untuk masyarakat pastinya ya. Baiklah, sebentar kita akan kembali lagi dengan narasumber kita lainnya yang masih akan terus membahas seputar kenaikan tarif ojek online. Mungkinkah pengemudi sejahtera? Tetap bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.
ceriamu, lepaskan tawamu, senyum di harimu, hilangkan gundahmu, lupakan yang mengganggu, sebarkan cintamu. Kita lebih baik bernyanyi, nyanyikan oh, senandung oh, everybody say oh, lebih baik bernyanyi du 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 du. Senangkan hatimu, simpanlah kesalmu, tak semua kalau kita lebih baik bernyanyi. Senangkan hatimu, simpanlah kesalmu, tak semua kalau kita lebih baik bernyanyi. Senyumkanlah harimu, nyanyikan oh, senandung oh, everybody say oh, lebih baik bernyanyi du 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 du. Nyanyikan oh, senandung oh, everybody say oh, lebih baik bernyanyi du 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 du. Ku buka mata ini kala pagi buka hari, untuk menyambut mencari yang tak pernah ingkar janji, mengawali hari penuh sensasi, di pesona alami vibrasi pagi. Yeah, pagi ini menyenangkan. Yeah, sejati pesona ku rasakan. Senyumkanlah harimu kawan, dan nyanyikan sekarang. Simpan hatimu, simpanlah kesalahanmu, kita lebih baik bernyanyi. Sing loud, yo. Senyumkanlah harimu, senyumkanlah harimu, nyanyikan oh, senandung oh, everybody say oh, lebih baik bernyanyi du 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 du. Nyanyikan oh, nyanyikanlah senandung oh, senandungkan, everybody say oh, lebih baik bernyanyi du One song for your mind. du du, senyumlah du 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 harimu. Everybody say oh, everybody say oh, everybody say hey, everybody say yeah. Pagi ini menyenangkan, sejati pesona ku rasakan. Oh, lebih baik bernyanyi. Senyumkanlah harimu, senyumkanlah harimu. 94,4 FM Pro 1 LRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kami ucapkan terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Dialog Interaktif Lintas Makassar pagi hari ini, Jumat 26 Agustus 2022 pendengar, yang kita masih membahas seputar kenaikan tarif ojol atau kenaikan tarif ojek online naik. Mungkinkah mensejahterakan pengemudi? Tadi juga kita sudah perbincangkan dengan narasumber kita ya, ada Bapak Kasrudi selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar, yang tadi dari hasil informasinya mengatakan kalau sesegera mungkin ini akan membangun komunikasi dengan pemerintah kota terkait sosialisasi dan harapannya sehingga nantinya tarif ojek online ini tidak mengalami kenaikan ya, itu harapan kita bersama. Dan untuk Anda juga yang ingin berkomentar pagi hari ini, kami tetap buka ya, line telepon di 082133339440. Dan untuk selanjutnya kita akan coba perbincangkan topik bahasan kita ini dengan narasumber berikutnya, Ketua Ojol Peduli, ada Bapak Muhammad Jamail. Seperti apa sebenarnya pendapat dari para ojek online, komunitas ojek online ketika kebijakan pemerintah pusat ya untuk menaikkan tarif ojol ini sudah dikeluarkan, dan rencananya ini akan diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2022. Ini tinggal menghitung hari pendengar ya, sisa 3 hari ke depan ya. Apakah pendapat dari pihak
ojek online. Kita menyapa ini narasumber kita berikutnya ada Pak Muhammad Jamail selaku Ketua Ojol Peduli. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Muhammad Jamail. Iya, waalaikumsalam. Apa kabar ini Pak Muhammad Jamail? Ya, alhamdulillah baik-baik. Alhamdulillah ya. Ini mungkin Pak Muhammad Jamail sudah mendengarkan informasinya dan teman-teman dari ojek online pun juga sudah mendengarkan informasinya ya terkait kebijakan dari pemerintah pusat untuk menaikkan tarif ojek online ini yang sempat tertunda pada 14 Agustus lalu dan rencananya akan diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2022. Tanggapan Anda seperti apa Pak Muhammad Jamail? Oh iya, terima kasih sebelumnya. Kalau tanggapan saya sekaligus mewakili teman-teman, teman-teman merasa sangat bangga atas adanya rencana kenaikan tarif ojek online ini. Yeah. Tapi kami berharap juga dengan kenaikan ini adanya sinergi dari pihak aplikasi untuk bagaimana caranya mereka membuat suatu program atau promo sehingga tidak berdampak ke jumlah orderan, karena kami khawatirnya kan nanti masyarakat agak berpikir kalau gunakan tarif ojek online di saat harga naik. Jadi kalau boleh dikatakan ini Pak Muhammad Jamail dari komunitas ojek online sendiri menanggapi positif dengan kebijakan pemerintah untuk menaikkan tarif ojek online ini ya? Iya, kami sangat berterima kasih sekali dan mendukung atas kenaikan tersebut. Lantas Pak Muhammad Jamail ini bagaimana dengan driver sendiri? Apakah ini menjadi angin segar untuk menaikkan atau meningkatkan kesejahteraan para driver ojek online ini? Harapannya kami ke depan itu ketika ada kenaikan ya adanya bisa untuk kesejahteraan teman-teman. Karena kan tidak lain pendapatannya bisa naik sehingga bisa mencukupi segala kebutuhan teman-teman. Tapi kembali lagi saya sampaikan bahwa harapannya juga ke pihak aplikasi untuk segera merancang untuk membuat promo-promo sehingga bisa mempertahankan orderan yang ada saat ini. Jadi boleh dikatakan Jadi boleh dikatakan ada kekhawatiran juga ini Pak Muhammad Jamail ya seputar mungkin para pengguna ini justru akan semakin sedikit dengan kenaikan harga ini menurut Anda? Khawatirnya ke situ Mbak, karena kalau tidak dibuatkan semacam program atau promo dari pihak aplikasi, iya, dampaknya akan ke situ, ke pengguna langsung pasti ya ada pasti penurunan. Tapi ketika pihak aplikasi membuat suatu program, insya Allah akan normal dengan adanya kenaikan sehingga teman-teman driver juga merasa enak bekerja dan bisa mencukupi segala kebutuhannya dengan adanya kenaikan ini dan adanya program-program dari pihak aplikasi. Jadi menurut Anda salah satu solusi ini agar pengguna jasa tetap banyak orderan seperti itu adalah para aplikator ini mengeluarkan program-program atau promo-promo ya. Ini salah satu solusi yang diharapkan ya Pak Muhammad Jamail. Untuk mempertahankan dia punya pelanggan atau pengguna. Lantas adakah sosialisasi yang dihadirkan ini ada komunikasi dari pihak ojol sendiri, komunitas ojol sendiri dengan aplikatornya ini terkait promo sebagai salah satu solusi ini agar para pengguna ini tetap setia begitu menggunakan jasa ojek online ini Pak Jamail? Kalau untuk hal itu sampai saat ini belum ada Mbak, tapi menurut pengalaman yang kemarin biasanya pihak aplikasi melihat dulu 1 atau 2 minggu atas kenaikan tersebut. Jadi dibutuhkan waktu untuk bersosialisasi seperti itu ya? Iya. Oke, Pak Muhammad Jamail mungkin bisa diinformasikan sebenarnya seberapa besar ini pemasukan yang bisa diperoleh dari driver ojek online dengan pemotongan yang dilakukan oleh aplikator sehingga dengan kenaikan tarif jasa ojek online ini boleh dikatakan ada peningkatan pendapatan lah kepada para driver ojek online ini sehingga mereka bisa dikategorikan sejahtera begitu. Harapannya
teman-teman untuk khusus untuk jumlah pemotongan itu adanya penurunan kan untuk saat ini 20%. 20%. Iya, kalau bisa turun 10 atau minimal 15%. Apakah 20% itu masih dianggap tinggi ataukah cukup tinggi begitu untuk pemotongan yang ada ini dari driver ojek online ini? Iya, lumayan sih Mbak, karena kalau dari 10.000 kan 2.000 terpotongnya. Baik. Jadi harapannya tarif ojek online ini naik ya, pemotongan dari aplikator juga bisa turun lah di bawah 20% ya. Itu harapan bersama. Jadi diharapkan nanti langkah kedepannya ini dari komunitas ojek online ya, akan ada komunikasi dengan aplikator ya. Oh iya, artinya kami juga melihat nanti dampak dari kenaikan ini sekitar 2 minggu lah. Sekitar 2 minggu ke depan? Iya. Jadi nanti ketika diberlakukan pada tanggal 29 Agustus, apakah tarif ojek online ini sudah langsung naik atau seperti apa ini? Kami juga masih menunggu ini daftar harga dari pihak aplikasi ini untuk rencana kenaikan dari pemerintah ini seperti apa tarif dari aplikasi sendiri, karena kan setiap aplikasi kadang berbeda-beda tarifnya. Iya. Sudah ada informasi tidak Pak Muhammad Jamail terkait batas atas dan juga batas bawah ini terkait tarif ojek online ini? Untuk saat ini kami belum melihat simulasi harganya dari pihak aplikasi sendiri untuk hal itu, Mbak. Jadi masih terus menunggu ya informasi ya Pak Muhammad Jamail ya? Iya, kami masih terus menunggu dan memantau bagaimana perkembangannya dan kalian juga melihat dampaknya juga ke teman-teman. Lantas mungkin ada yang ingin disampaikan ini kepada seluruh masyarakat, khususnya para pengguna jasa ojek online ini yang sebelumnya mungkin orderan itu banyak ya karena tarifnya, tapi dengan kebijakan pemerintah yang diberlakukan pada tanggal 29 Agustus mendatang terjadi kenaikan harga, terjadi kenaikan tarif ojek online ini, apa yang ingin disampaikan begitu kepada seluruh masyarakat yang selalu setia menggunakan jasa ojek online ini, Pak Muhammad Jamail? Iya. Harapan saya dan teman-teman, semoga seluruh masyarakat yang saat ini menggunakan aplikasi ojek online, walaupun nanti ke depannya ada kenaikan, kami harapkan bisa tetap menggunakan jasa dan layanan kami, agar juga untuk mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya, serta mengurangi dampak-dampak yang buruk ada di jalan, sehingga penghasilan juga teman-teman bisa tetap terus bertambah. Karena mungkin memang salah satu kelebihan dari ojek online ini langsung mengantar dan menjemput pas di depan rumah ya, Pak Muhammad Jamail ya. Iya. Okay. Iya, Mbak, itu kelebihannya. Itulah kelebihannya. Nah, itu kan harapan untuk seluruh masyarakat. Nah, lantas harapan untuk komunitas ojek online ini dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah ini supaya para driver ojek online juga ini bisa sejahtera dengan kebijakan kenaikan tarif jasa ojek online ini, Pak Muhammad Jamail. Ada ingin yang disampaikan kepada pemerintah begitu dan juga para aplikator sehingga kenaikan tarif ojek online ini dibarengi dengan kesejahteraan para driver ojek online? Iya, itu terkhusus untuk pihak pemerintah sendiri bahwa untuk selalu memperhatikan khususnya teman-teman yang bergerak di jasa transportasi ini, karena melihat jumlah kami bukan sedikit juga, artinya banyak teman-teman yang bergantung dengan pekerjaan ini. Jadi memang kami harapkan campur tangan dari pemerintah juga untuk selalu membantu, mengawasi dan mensupport segala hal-hal yang bisa mensejahterakan teman-teman seperti kenaikan ini, terus adanya sinergi dan dukungan terhadap rekan-rekan driver yang ada di jalanan saat ini. Baik, ada yang bergabung bersama dengan kita Pak Muhammad Jamail ya. Mungkin ini ungkapan hati dari para pengguna jasa ojek online. Kita terima dulu ya Pak Muhammad Jamail ya, tetap bersama kami. Assalamualaikum, selamat pagi.
Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini Pak? Ya, dari Salama di Nrekang. Salama di Kabupaten Nrekang. Silakan Pak Salama. Kita saat ini bersama dengan Pak Muhammad Jamail selaku Ketua Ojek Online Peduli. Iya, kalau memberikan kebijakan itu sebenarnya harus menggunakan analisis SWOT, mencari peluang dan tantangan. Mencari peluang dan tantangan. Ya, kalau saya lihat ini, peluangnya tipis, tantangannya berat. Oke, tidak selaras ya, tidak sebanding gitu. Peluangnya itu kecil sekali karena transportasi banyak. Sehingga orang bisa mencari alternatif lain dari ojol tadi. Tantangannya sendiri, pengemudi ojol terpaksa mencari penumpang yang barangkali dadakan. Karena biayanya itu tidak seperti biasa. Iya. Mungkin dia akan dapat penumpang yang barangkali terpaksa tidak ada atau buru-buru. Tapi untuk mendapat penumpang yang standar, yang normal, agak berat. Jadi perlu dipikirkan kembali dengan menggunakan tadi analisis SWOT tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Salama di Kabupaten Nrekang ini. Menarik ini ya Pak Muhammad Jamail. Ada yang ingin ditanggapi nih dari komentar pendengar kita ini? Apa yang disampaikan tadi dengan Pak Salama memang banyak betulnya juga sih, karena khususnya untuk transportasi yang ada di Kota Makassar ini kan beraneka ragam ini, bukan hanya ada banyak pilihan ya. Iya. Apalagi ditambah ini dengan adanya teman bus, jadi sehingga betul-betul persaingan di lapangan itu sangat ketat. Iya. Iya. Jadi dari ya kami pun juga berusaha bagaimana sehingga memberikan pelayanan semaksimal mungkin ke pelanggan sehingga pelanggan masih tetap setia untuk menggunakan jasa kami. Tapi di sisi lain kalau kami terus-terus mempertahankan pelayanan tapi tidak didukung juga dari segi aplikator sendiri, sampai kapan kami bisa bertahan dengan pelayanan tersebut? Paling tidak bertahan ya. Oke, bertahan jadi dan berjuang, Mbak. Bertahan dan berjuang, dan harapannya ini driver ojek online ini akan nantinya bisa mencapai taraf kesejahteraan yang diinginkan ya. Jadi tadi yang sudah disampaikan ya, salah satu solusi juga yang dihadirkan oleh seluruh ojek online yakni pemberian layanan yang semaksimal mungkin ya. Dan perlu juga dukungan dari semua pihak, baik itu pengguna jasa ojek online, kemudian juga para aplikator, sehingga pemotongan ini nanti diharapkan ya dari aplikator bisa segera turun sehingga bisa dibarengi dengan kesejahteraan para driver ojol di kebijakan pemerintah menaikkan tarif ojek online. Terima kasih kalau begitu Pak Muhammad Jamail selaku Ketua Ojol Peduli sudah berbincang bersama dengan kita. Harapannya semoga dengan kenaikan tarif ini bisa juga dibarengi dengan kesejahteraan para driver ojek online ya. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian tadi perbincangan kita juga dengan Bapak Muhammad Jamail selaku Ketua Ojol Peduli yang juga sudah turut berbincang dengan kita di kebersamaan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal Inspirasi 94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Apa mauku, apa maumu, selalu saja menjadi satu masalah yang tak kunjung henti. Bukan maksudku, bukan maksudmu untuk selalu meributkan hal yang itu saja. Mengapa kita saling membenci? Awalnya kita selalu memberi
Itu mainan abang. Kembalikan. Bagaimana kalau? Adek, main bersama yuk. Hei Naisa, cepat makan. Lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, Mama jual kamu. Bagaimana kalau seperti itu? Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh. Banyak kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita masih terus melanjutkan kebersamaan kita pendengar di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi. Hari ini Jumat 26 Agustus 2022, di mana kita masih membahas seputar kenaikan tarif ojek online ya. Dan tadi kita sudah bersama dengan narasumber kita. Ada Pak Kasrudi selaku Wakil Ketua Komisi D DPRD Makassar, yang tadi juga sudah menginformasikan kalau sesegera mungkin ini akan membangun komunikasi dengan pemerintah terkait ya, dalam hal ini pemerintah Kota Makassar terkait sosialisasi kenaikan tarif jasa ojek online yang ada di Kota Makassar. Dan tadi juga selain Pak Kasrudi pendengar, kami sudah bersama dengan Bapak Muhammad Jamail selaku Ketua Ojek Online Peduli yang juga sudah memberikan pendapatnya ini terkait kenaikan tarif ojek online yang diharapkan nanti para aplikator, pemotongan dari aplikator ini bisa turun dari 20% ke 10% atau bahkan lebih rendah dari itu. Dan saat ini kami sudah bersama pula dengan salah satu pengguna ojek online ya. Kita ingin mengetahui pendapatnya seputar kenaikan tarif ojek online. Ada Mbak Dani yang ada di sana ya. Kita menyapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Dani. Iya, selamat pagi. Baik, ini kita coba bahas ini seputar kenaikan tarif ojek online. Ingin mengetahui pendapatnya ini, bagaimana dari masyarakat sendiri terkait khususnya dari pengguna jasa ojek online ini dengan kenaikan harga yang rencananya tanggal 29 Agustus ini, Mbak Dani. Seperti apa? Iya, saya juga adalah salah satu pengguna ojek online ya. Dan saya sangat menyayangkan kebijakan ini karena ya dipikir sih kalau ojek naik ya pasti kita sebagai masyarakat akan terbebani, apalagi ya kebutuhan pokok juga saat ini mengalami kenaikan ya. Karena sekarang ini saja ojek itu kalau jarak dari rumah saya itu biasanya bayarnya 13.000 padahal jaraknya sudah dekat gitu ya. Paling kalau misalnya nanti naik berarti harus bayar sampai 20 ribuan, yang mending naik PT-PT aja. Jadi ada rencana untuk mencari moda transportasi lain ini? Iya, karena kalau misalnya harus dengan jarak tempuh yang cukup jauh seperti jarak Sudiang ke Jalan Bawah Karaeng itu biasanya pasti akan bayar lebih besar ya, hampir 50 ribuan gitu. Yang mending naik angkot aja. Naik angkot aja lebih murah, hanya bayar 8.000 udah sampai di tempat tujuan. Jadi saya pikir kasihan juga nantinya kalau driver ojek itu dengan kebijakan ini, karena pasti orang akan memilih transportasi yang lebih murah dibanding dengan ojek online. Yang terakhir mungkin Mbak Dani, ada harapan yang ingin disampaikan ini terkait kenaikan harga ojol sehingga tidak memberatkan pengguna jasa ojek online, kemudian juga ini tidak kekhawatiran yang ditakutkan dengan kurangnya nanti para pengguna jasa karena kenaikan tarif ojek online ini juga tidak terjadi seperti itu. Ya kalau saya sih tunda dulu aja ya, tunda dulu saja untuk kenaikan tarif ojek tersebut. Karena kan kondisi perekonomian juga ini belum pulih benar ya. Masih pemulihan ya saat ini ya. Apalagi juga ya mau tidak mau juga memang harus naik, tapi saya pikir pemerintah jangan dulu menaikkan segala sesuatu ya. Mulai dari Pertalite juga yang mau naik, terus ojek online yang mau naiknya, jadinya inflasi dan daya beli masyarakat juga akan menurun. Jadi efek dominonya itu sangat kuat, sangat besar. Jadi saya pikir
lebih bagus pemerintah menunda dulu ya segala sesuatu yang ingin menaikkan baik itu Pertalite maupun juga tarif ojol, karena itu akan sangat membebani masyarakat. Dan harapan Mbak Dani ini pastinya juga mewakili harapan dari seluruh lapisan masyarakat saat ini ya, sehingga tidak ada lagi kenaikan harga di semua bidang seperti itu ya. Terima kasih waktunya Mbak Dani di Pro 1 RRI Makassar. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, demikian perbincangan kita di Dialog Interaktif Lintas Makassar Pagi untuk kesempatan hari ini, Jumat 26 Agustus 2022. Saya Arti Alfiar bersama dengan pengarah acara rekan Hayati dan ada Iqbal di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar.